Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin melakukan presentasi analisa kebutuhan pengguna yaitu terkait penggunaan aplikasi Itanyo, sebuah platform pengelolaan air bersih untuk mengatasi deprivifikasi akses. Adapun anggota kelompok kami, pertama ada M. Gibran Raffiansyah, Nurul Kesha Ramadhani, saya sendiri, Mariul Zilal, dan Muhammad Al-Fatih. Latar belakang kami melakukan penelitian adalah air bersih merupakan kebutuhan dasar yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan. Namun banyak daerah, terutama di negara berkembang, menghadapi keterbatasan infrastruktur, finansial, dan teknologi yang menyebabkan diversifikasi akses air bersih. Hal ini berdampak pada kesehatan, pendidikan, ekonomi masyarakat. Platform pengelolaan air bersih berbasis teknologi digital menjadi solusi inovatif untuk distribusi efisien, pemantauan kualitas air, dan pengambilan keputusan berbasis data. Pengambilan data yang kami lakukan ada dua, yaitu pertama ada secondary research dan primary research. Pada secondary research ada literatur audit dan competitive audit. Sedangkan pada primary research ada wawancara, affinity note, PVC, dan BMC. Selanjutnya, adapun secondary research sendiri, pertama itu ada literatur review yang merupakan ringkasan dan evaluasi kritis dari penelitian atau karya ilmiah yang relevan dengan topik tertentu untuk memahami perkembangan temuan dan kesenjangan dalam bidang tersebut. Sedangkan competitive audit merupakan analisis sistematis terhadap produk, layanan, atau strategi dari perusahaan lain yang menjadi kompetitor. Next. Literatur review. Literatur review merupakan literatur review yang kami ambil adalah the implementation of the Third National Action Plan of Human Rights in Indonesia in Industrial Waste of Air and Water Pollution in East Java. Pencemaran air dari limbah industri mengancam kesehatan, ketahanan pangan, keanekaragaman hayati. Studi menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan dan implementasi kebijakan lingkungan menjadi hambatan utama dalam pencegahan pencemaran. Solusi yang diusulkan meliputi tiga hal. Pertama, penegakan hukum yang lebih ketat dan penerapan prinsip kehati-hatian. Kedua, partisipasi aktif pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dan terakhir, penggunaan teknologi ramah lingkungan seperti sistem pengolahan limbah efisien. Next. Kemudian literatur review kedua ada digitalisasi pencatatan meter air dan penerimaan pembayaran sarana air bersih. Langkah-langkah pertama ada pelatihan bertahap kepada staf pengguna metode FGD dan pendampingan rutin. Kemudian penerapan fitur POS, lanjut POS untuk pencatatan otomatis, denda, diskon, dan laporan transaksi. Adapun manfaat pertama meningkatkan kepuasan pelanggan dan efisiensi kerja. Dan kedua mengurangi dampak lingkungan dengan meminimalkan penggunaan kertas. Next. Dan literatur terakhir adalah perencanaan sistem pengamatan dan pengendalian penggunaan air Ardensis beserta informasi biaya berbasis sensor nirkabel dan IoT. Next. Dan ini adalah literatur review kami, yaitu analisa ketersediaan air di wilayah untuk pemantauan kebutuhan air domestik. Jurnal ini menganalisis ketersediaan air di Kabupaten Magelang, Jawa Timur. Untuk kebutuhan domestik selama 2007 sampai 2016. Hasilnya menunjukkan defisit air di 27 dari 33 kecamatan saat musim kemarau, terutama pada tahun El Nino 2015. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada competitive audit yang bertujuan untuk mengidentifikasi keunggulan masing-masing aplikasi tersebut. Kemudian menyoroti kelemahan yang didapat diatasi untuk meningkatkan daya saing. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi praktis untuk mengembangkan fitur dan strategi pasar. Next. Adapun aspek yang kami evaluasi di sini yaitu fungsi utama, eh, pengguna target, metode pembayaran,
integrasi dengan PDAM, notifikasi pengingat, akses riwayat penggunaan, dan visualisasi data. Kemudian ada PDAM InfoCheck dan pembayaran rekening air. Lalu ada meteran Pumps, Android, lalu yang terakhir ada mata air. Next. Selanjutnya ada primary research. Yang pertama, kami melakukan wawancara. Wawancara pada tiga kelompok user, yaitu user, expert, dan stakeholder. Kemudian ada competitive audit. Untuk level satunya, kategori utama yang memberikan gambaran umum tentang kebutuhan dan masalah pengguna. Lalu untuk level 2, rincian spesifik. Setiap kategori di level satu dijabarkan sebagai subkategori yang lebih spesifik menggambarkan kebutuhan, preferensi, dan tantangan pengguna secara mendalam. Next. Selanjutnya ada PPC dan MBC. PPC sendiri ialah eh, yang pertama, PPC Expert membantu menggali wawasan mendalam, keahlian, dan rekomendasi dari para ahli untuk merancang solusi yang lebih inovatif dan berkualitas tinggi. Kemudian ada PPC Stakeholder untuk mengungkapkan kebutuhan strategis, tujuan, dan kendala dari pihak terkait untuk memastikan solusi sejalan dengan visi organisasi dan kepentingan bersama. Yang terakhir ada PPC User, memetakan kebutuhan, keinginan, dan masalah pengguna agar produk yang dirancang sesuai dengan harapan serta mudah diterima dalam penggunaan sehari-hari. Kemudian ada MBC. MBC sendiri berfungsi sebagai kerangka acuan untuk menghubungkan aspek bisnis dengan desain interaksi dan pengalaman pengguna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu kita ada 5 user untuk subjek wawancara, ada 3 kelompok yaitu user, stakeholder, dan juga expert, yaitu meliputi tiga user petani, mahasiswa, dan ibu rumah tangga, dan stakeholder kami ada petugas PDAM dan juga ada expert itu pakar dari salah satu mahasiswa informatika dari semester 5. Selanjutnya, oke, ini ada affinity notes sesuai dengan apa yang udah kami ambil data dari wawancara, ada level 1, lanjut. Dan ini level 2 yang dimana kami menyesuaikan dengan kelompok-kelompok masing-masing dari data level 1. Next. Ini VPC user dari hasil 3 wawancara, yaitu mahasiswa, ibu rumah tangga, dan juga petani. Next. Ini VPC dari expert, yaitu dari pakar, salah satu mahasiswa informatika yang lumayan ahli dalam pembidangan sebuah aplikasi yang akan niat kami buat untuk mata kuliah ini tentunya. Next. Dan yang terakhir, stakeholder dari salah satu orang yang berpengaruh dalam aplikasi perairan ini, yaitu petugas PDAM yang kami wawancarai. Next. Selanjutnya BMC. Ini BMC ini adalah sebuah data dari hasil wawancara, seperti yang dijelaskan kawan saya tadi, bahwa ini memiliki lebih kompleks lagi, ada key partner, key activity, dan data-data yang lebih ada untuk membangun sebuah aplikasi yang bagus. Contoh kayak kemarin Bu Baya ada kasih nampak BMC dalam Netflix. Ini dalam BMC dalam bentuk aplikasi kami, yaitu aplikasi kitanya untuk pengolahan air bersih yang ada. Next. Selanjutnya ada kesimpulan akan dibacakan oleh anggota kelompok kami yang kebetulan tidak bisa on cam, yaitu Mak Al-Fatih gara-gara mati lampu. Selanjutnya. Di sini adanya kesimpulan dari PPT kali ini, yaitu platform Itanyo dikembangkan sebagai solusi inovatif untuk mengatasi deprivasi akses air bersih di daerah pedesaan yang terpencil. Masalah distribusi dan kualitas air yang tidak memadai telah berdampak pada kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Itanyo menawarkan fitur-fitur utama seperti notifikasi jadwal distribusi air, pelaporan gangguan, dan gangguan penggunaan air hemat yang didukung oleh teknologi IoT dan aplikasi seluler. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sangat membutuhkan platform ini untuk memberikan informasi real time dan meningkatkan efisiensi pengelolaan air. Dengan pendanaan pemerintah, kolaborasi lintas sektor, serta edukasi masyarakat, Itanyo diharapkan dapat meningkatkan transparansi,
aksesibilitas, dan keberlanjutan pengelolaan air bersih sesuai target Sustainable Development Goals. Eh, Mungkin segini saja untuk kelompok kami, yaitu membahas dengan platform Itanyo kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.